Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Berbeda Tapi Bersama bareng gua Husin Jafar Al-Hadar. Dan kali ini gua mau bahas sesuatu yang menarik banget dan rame banget di media sosial maupun di tongkrongan-tongkrongan. Gila, gua nongkrong di warung kopi aja itu abang-abang warungnya kan kenal sama gua karena warung kopinya tuh dekat rumah gua dan dia tahu kalau gua tahu agama lah. Nah, dia nanya itu, beneran nggak kiamat udah deket katanya? Karena negeri Habib sudah hijau katanya, maksudnya Jazirah Arab. Iya ya, tahu gitu negeri saya akan hijau, saya gak jauh-jauh ke sini untuk dapat tempat yang hijau, karena melihat hijau-hijauan dan melihat air mengalir itu kata Nabi healing. Jadi cara untuk mendapatkan healing, untuk mendapatkan inspirasi kata Nabi, lihatlah yang hijau-hijau dan air mengalir. Nah, di tempat saya kan susah ya nyari air mengalir dan yang hijau-hijau. Nah, saya ke sini hijrah dari nenek moyang saya biar dapat yang hijau-hijau, air mengalir. Gak taunya di sana juga sudah hijau sekarang. Nah, akhirnya jadi di mana-mana tuh orang pada ngobrolin kiamat sekarang. Gue sampai curiga nih, jangan-jangan kita ini sedang frustasi massal yang mengatasnamakan agama tuh. Jadi bukan cuma politisasi agama, frustasi agama tuh sekarang. Bukan frustasi agama, frustasiasi agama. Jadi menjadikan agama sebagai alasan untuk frustasi. Sebenarnya kita aja yang frustasi itu, cuman bawa-bawa kiamat untuk melegitimasi seolah-olah enggak, gue gak frustasi, emang kiamat udah deket. Padahal karena dia kerjaannya dipecat, karena proyekannya gak jadi, karena tunangan gagal, karena gak dapet pasangan untuk dinikahi. Pokoknya karena hal-hal yang sebenarnya gak ada hubungannya dengan agama, kemudian ada yang men-trigger sedikit orang-orang yang gak paham agama seolah-olah kiamat udah deket. Wah, langsung kita ke-trigger tuh. Jadi akhirnya sebenarnya ya kita aja yang pesimis, cuman bawa-bawa agama gitu. Nah, karena itu kata gue, jangan-jangan itu kita aja yang frustasi atau bahkan depresi. Karena angka depresi itu di dunia, termasuk di Indonesia, itu tinggi banget. Karena angka depresi di Indonesia termasuk di dunia versi WHO itu 2 dari 10 orang. Artinya 20% orang di dunia itu sedang mengalami ancaman depresi. Nah, jangan-jangan itu yang bikin kita akhirnya gampang banget ke-trigger. Artinya kita udah frustasi, depresi, dunia kok gini-gini aja, mati aja gitu, bunuh diri gak boleh dalam agama. Ya udah, ada yang bilang kiamat udah deket, bener nih, padahal kita gak pernah tahu hadisnya, gak pernah ngecek hadisnya, gak pernah mempelajari secara serius gitu. Padahal kalau lu pelajari hadis tentang menghijaunya Jazirah Arab sebagai salah satu pertanda kecil akan datangnya hari kiamat, itu memang benar dari riwayat Imam Abu Hurairah. Tapi Jazirah Arab secara keseluruhan, bukan cuma sebagian daerah di Arab Saudi. Dan karena hal yang sifatnya tiba-tiba dan tidak bisa dinalar, bukan karena hukum alam. Sedangkan yang terjadi di Saudi itu tidak tiba-tiba dan karena hukum alam, yaitu curah hujan di Arab Saudi sejak Desember itu meningkat. Dan itu bukan cuma sekarang, sering dari dulu itu. Juga pernah Arab Saudi itu menghijau sebagian tanah Arab di tahun 800 Masehi atau di abad ke-8 Masehi. Itu pernah, karena setelah Hulibatir Romawi itu diruntuhkan oleh kekuatan umat Islam di bawah kekhalifahan Sayyidina Umar Ibn Khattab, maka alat-alat dan teknologi pertanian itu diserap oleh masyarakat muslim, sehingga kemudian pertanian di masyarakat muslim meningkat, berkembang, sehingga banyak tanah-tanah yang menjadi hijau. Jadi sebenarnya bisa jadi tuh kita aja tuh yang antara bodoh, nggak tahu hadisnya, atau kita yang frustasi tuh, punya masalah tuh, diputusin pacar, tiba-tiba dengar kabar kiamat udah deket. Wah, setuju. Gue sih yes gitu. Sebenarnya masalah di kita nih sebenarnya, bukan di dunia emang betul-betul akan kiamat. Nah, akhirnya gue bahas tuh di YouTube gue kan tentang
bener nggak kiamat udah deket? Gue bahas lah panjang lebar dan itu jadi viral juga di TikTok tuh. Gue lihat ada yang motong dan kemudian viral banget, jutaan yang nonton. Tapi kolom-kolom komennya itu banyak yang bertanya-tanya tentang beberapa hal yang sebenarnya ada di video versi panjangnya. Cuman kan orang kita gak peduli kan ya versi panjang, kita maunya versi pendek. Nah, dan ada beberapa komentar baik di YouTube gue maupun di TikTok yang gue temukan yang memang belum terjawab di video itu. Nah, podcast ini pengen gue jadikan untuk menjawab itu di episode kali ini. Tapi sebelum gue jawabin komentar netizen yang khusus tentang kiamat ini, baik di YouTube gue maupun di TikTok, gue akan bacain beberapa komentar random yang udah dikumpulin sama tim kreatifnya Noise nih. Mari kita baca episode Sahil sama Yusril. Pertama dari @panda99. Ini berarti kantong matanya hitam nih. Mata panda. Bib, bahas istri pertama Nabi dong. Istri pertama Nabi Sayyidah Khadijah. Itu istri yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sebagaimana istri-istrinya yang lain. Namun Sayyidah Khadijah ini spesial karena beliau adalah istri pertama dan beliau yang mendukung dakwah Nabi Muhammad. Di era-era awal dakwah Nabi Muhammad yang begitu sulit, beliau mendukung melalui kekuatan ekonomi. Bahkan separuh dakwah Islam di zaman Nabi Muhammad itu disebut-sebut lantaran kekuatan hartanya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ini juga yang mendampingi Nabi di masa-masa awal kenabian, yang kemudian memeluk Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad mendapatkan ketenangan secara batin, yang kemudian memberikan masukan kepada Nabi Muhammad untuk bertemu dengan tokoh agama sebelum Islam, yaitu pendeta, untuk bertanya tentang apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Dan salah satu spesialnya Sayyidah Khadijah sehingga Nabi sangat mencintainya sampai-sampai ketika Sayyidah Khadijah itu sudah wafat, Nabi itu sering memberikan hadiah berupa makanan kepada teman-temannya Sayyidah Khadijah yang masih hidup. Karena kalau Nabi rindu kepada Sayyidah Khadijah, Nabi panggil teman-temannya untuk diberikan sedekah untuk membayar kerinduan Nabi kepada Sayyidah Khadijah. Jadi makanya Sayyidah Khadijah itu istri yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad. Begitu juga istri-istrinya yang lain itu punya posisi yang spesial di hati Nabi Muhammad. Kayak Sayyidah Aisyah ya. Nah, salah satu kontribusi besar Sayyidah Aisyah itu melalui kecerdasannya. Jadi Sayyidah Aisyah itu menjadi salah satu periwayat hadis terbanyak dari kalangan laki-laki maupun perempuan, masuk 5 besar tuh. Nah, kalau dari kalangan perempuan yang terbanyak Sayyidah Aisyah. Dan Sayyidah Aisyah ini spesial karena beliau meriwayatkan hadis-hadis yang tidak mungkin diriwayatkan oleh orang lain, kayak hadis-hadis bagaimana berhubungan suami istri, bagaimana mandi, bagaimana hal-hal yang nggak mungkin dilihat oleh orang lain dari Nabi Muhammad kecuali oleh istrinya sendiri. Oke, ini ada @alwindara. Gue juga Arabib. Widih, saya bukan hanya di offline circle-nya Arab, di online circle-nya Arab. Gue juga Arabib, nggak pakai cincin nikah. Soalnya ditinggal sebelum nikah sama ceweknya, pergi nyari laki lain. Gue kira karena tradisi, nggak taunya karena tragedi. Gila, kenapa ya? Bisa dua, gue harus objektif. Bisa jadi karena emang ceweknya bermasalah, atau bisa jadi Anda aja yang payah. Nah, ini ada episode sama Yusril. Tadi itu episode sama Sahil. Ini yang episode sama Yusril ya. Ada beberapa komentar, misalnya dari tutorial segala. Sedikit pembahasan yang bisa dibahas selanjutnya. Kalau NU sekolahnya murah, Muhammadiyah sekolahnya mahal. Ini sih relatif ya, mahal murah ya. Karena di kampung gue sekolah Muhammadiyah itu sekolah yang termurah. Iya, sekolah swasta termurah di kampung gua tuh. Nah, sekolah NU murah gitu, enggak juga. Ada ya, kalau fasilitasnya keren ya, kualitasnya keren ya mahal. Menurut gua sih ini enggak merujuk ke NU Muhammadiyah.
Nggak tahu, tapi emang iya ya ada stereotip seolah-olah NU sekolahnya murah, Muhammadiyah sekolahnya mahal. Nah, kita lanjut ke komentar lain dari Apin Septa. Bib, kalau alien turun ke bumi terus dia pengen mu'alaf, gimana tuh Bib? Apakah sah dalam Islam? Gini ya, dari Ibu Jamaluddin, bapakku Muhammadiyah, ibuku NU. Saya anaknya jadi Muhammadinu. Ah ini Cak Nun tuh bikin kayak istilah Nahdlatul Muhammadiyin, kebangkitan orang-orang yang mengikuti dan mencintai Nabi Muhammad, kira-kira begitu. Oke, jadi itu komen-komentar kalian. Ya, ada yang jadi insight, ada yang jadi aneh, yang alien tadi itu jadi aneh Anda. Nah, cuman di YouTube gua sama di TikTok itu ada yang komen gini. Oh, berarti kiamat belum dekat ya, Bib, karena gua kan bilang bahwa menghijaunya sebagian wilayah di Arab Saudi itu bukan yang dimaksud pertanda kiamat dalam hadis riwayat Imam Abu Hurairah. Oh, berarti masih jauh. Nah, pertama, lu nyimpulin masih jauh? Enggak. Bukan masih jauh, makanya jangan nonton yang sepotong-sepotong atau jangan nontonnya itu di YouTube tapi cuman di skip-skip. Gue gak bilang jauh, gak bilang dekat, kata gue. Kita gak tahu tuh kiamat itu masih jauh apa dekat. Bahkan kata Nabi, sejak Nabi diutus itu sudah dekat kiamat tuh. Tapi kan Nabi diutus 13 sampai 14 abad yang lalu, Beb. Masa sampai sekarang belum kiamat masih dibilang dekat lah? Karena waktu di dunia itu berbeda dengan waktu dalam perspektif di akhirat gitu. Bahkan waktu satu hari di akhirat itu bisa puluhan hingga ratusan ribu di dunia. Tapi intinya itu udah dekat. Karena kalau dibandingkan dengan dunia pertama kali ada, itu udah jutaan tahun. Dari zaman Nabi Adam, kemudian zaman nabi-nabi yang 25, belum lagi zaman dinosaurus, zaman Edan, zaman ini, zaman itu. Itu jadi ketika diutus Nabi Muhammad itu sampai sekarang pendek relatif, dan kata Nabi sejak Nabi diutus itu udah salah satu pertanda bahwa kiamat dekat. Nah, gue gak tahu apa dekat atau masih jauh. Kalau dibilang dekat, ya Nabi bilang begitu sejak Nabi diutus. Tapi kalau dalam pandangan kita mungkin masih agak jauh, karena pertanda-pertanda besarnya juga belum ada kan. Kiamat itu ada pertanda besarnya, alamatul kubro gitu. Nah, misalnya matahari terbit dari barat, atau turunnya Nabi Isa, turunnya Dajjal, turunnya Ya'jud dan Ma'jud, turunnya Coki Pardede. Oh, terbebasnya Coki Pardede pertanda kiamat. Enggak. Jadi masih banyak tuh. Pertanda-pertanda kecilnya juga masih banyak, kayak menghijaunya Jazirah Arab tuh belum kejadian. Dan lain sebagainya lah. Jadi bisa jadi dalam perspektif waktu kita masih jauh. Tapi komen ini kemudian dilanjutkan, ini nih yang paling parah. Jadi pertama, oh berarti masih jauh? Enggak juga, bisa jadi dekat. Jadi bukan berarti kesimpulannya gue bilang, oh berarti kiamat kalau bukan yang di Jazirah Arab itu pertanda kiamat masih jauh. Enggak, bisa jadi udah dekat juga gitu, dan bisa jadi masih jauh. Intinya gak usah ngurusin itu, gue bilang di video itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Nah, cuman dia lanjutin tuh, yaudah berarti tobatnya besok-besok masih oke nih maksiat. Mohon maaf, memang kiamat besar mungkin masih jauh dan Anda gak kesampaian, tapi kiamat kecil Anda kan pasti dapat tuh, yaitu kematian Anda. Dan itu bisa jadi 1 detik setelah Anda komentar begitu. Jadi berani-beraninya Anda masih bilang, wah berarti masih santai nih, jangan tobat dulu, maksiat masih boleh. Mohon maaf, enggak. Maksiat itu mau kiamat masih jauh atau dekat, tetap aja ada hitungannya. Kata Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan dan keburukan yang kamu lakukan, semua itu ada hitungannya. Bukan berarti tenang Bib,
saya maksiat dulu deh, nanti tobat. Mohon maaf, 1 detik kemudian itu milik Allah, bukan milik kita. Jadi berani-beraninya kita bilang nanti kita tobatnya. Siapa tahu pas Anda belum selesai ngomong nanti udah meninggal Anda. Dan kata Imam Ibnu Athaillah, salah seorang sufi terbesar dalam sejarah Islam, beliau katakan dosa sekecil apapun dia itu mengerikan di hadapan kebesaran Allah. Artinya apa? Artinya mengerikan, sekecil apapun dosa itu mengerikan karena di hadapan Tuhan yang maha besar. Bayangin, dengan segala kekuasaannya yang begitu besar, lu berani-beraninya melakukan dosa. Kayak lu ya, udah ditodong pistol nih sama orang, kemudian lu berani-beraninya masih ngebully dia atau ngata-ngatain dia. Berani nggak lu? Nggak kira berani lu. Dan di atas kebesarannya, maksudnya juga di atas kebesaran cintanya Allah kepada kita. Kita dibikin dari ruh Allah, dengan tangannya Allah, dimasukkan ke surganya Allah, yaitu Nabi Adam. Kemudian diturunkan ke dunia menjadi khalifatullah fil ard, jadi wakilnya Allah di muka bumi ini. Semua kita ini diciptakan dengan segala kemurahan hati dan keistimewaan yang dikaruniakan oleh Allah. Kok masih bisa-bisanya bermaksiat kepada Allah tuh kan? Makanya kata Ibnu Athaillah, kalau lu ngerti sebagai ciptaan Allah yang maha agung dan maha kuasa, seharusnya lu gak mau tuh meremehkan dosa sekecil apapun, apalagi menunda taubat. Kalau lu mengerti tentang semua itu, seharusnya walaupun gak sedang berdosa, lu bertobat, istighfar tuh, astagfirullahaladzim. Makanya diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi itu sehari paling tidak 70 kali istighfar. Padahal Nabi itu maksum, terbebas dari dosa. Kenapa Nabi masih beristighfar? Pertama, karena Nabi ingin menjadi abdan syakura, hambanya yang selalu bersyukur dengan terus merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan Allah yang maha kuasa, dengan selalu beristighfar. Terus yang kedua, Nabi tidak pernah kemudian sombong sehingga kemudian tidak mau beristighfar walaupun beliau tidak punya dosa. Nabi itu terus rendah hati. Bukan kayak kita yang udah banyak dosa, sok-sokan mengklaim kayaknya gue surga deh. Nggak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, istighfar itu bukan hanya untuk kita yang berdosa, tapi istighfar itu banyak khasiatnya. Salah satunya dalam Al-Quran dikatakan, wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan memberikan azab kepada kalian kalau kalian itu setiap hari beristighfar. Makanya lu bangun tidur istighfar, astagfirullahaladzim, satu aja. Hidup lu sehari itu gak akan kena azab tuh. Tapi hari itu saya dipecat beb, kena macet 2 jam dari Bandung ke Jakarta. Nah itu bukan azab, itu namanya ujian. Bedanya azab itu muncul karena teguran dari Allah atas kesalahan kita. Tapi kalau ujian muncul karena cintanya Allah kepada kita untuk menaikkan derajat kita. Kayak lu sekolah kelas 5 mau naik ke kelas 6 diuji itu agar meningkatkan kualitas iman kita. Ujian itu beda sama adab. Kalau azab itu teguran dari Allah karena cintanya Allah juga kepada kita, tapi ditegur atas kesalahan kita. Kalau ujian itu diberikan ujian untuk meningkatkan kualitas iman kita. Jadi bukan berarti karena masih lama terus Anda leha-leha, tiba-tiba dajjal di depan rumah Anda. Gua mau nyampe ke inti pembahasannya panjang banget ya, tapi nggak apa-apa lah. Tapi intinya ini sebenarnya yang pengen gua bahas. Kita itu harus selalu membayangkan kiamat itu di depan mata kita. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, walaupun kiamat besar masih jauh, paling tidak kiamat kita bayangkan seolah-olah di depan kita. Seolah-olah besok kita meninggal, atau seolah-olah Jumat ini terjadi kiamat. Agar apa? Agar kita mengisi hari-hari kita dengan ibadah secara maksimal. Kayak lo tuh kalau udah tahu besok bakal mati, pasti hari ini lu memanfaatkan waktu lu dengan baik. Atau lu udah tahu besok orang yang lu cintai akan pergi, hari ini lu mengisi hari ini dengan dia sepenuhnya dan hal-hal yang paling bermanfaat. Makanya kata Sayyidina Ali, gak usah kiamat itu atau kematian lo itu benar-benar terjadi, agar lo bisa memaksimalkan kualitas diri lo
dalam hubungannya terhadap Tuhan maupun kepada semesta, baik kepada sesama manusia ataupun kepada makhluk Tuhan yang lainnya. Gue akan spill amalan-amalan ketika kiamat sudah dekat. Yang pertama, gue merujuk kepada ayat Al-Quran, yakni yang tertuang dalam surat Al-Munafikun ayat ke-10. Di mana di sana diceritakan seandainya orang-orang yang sudah wafat itu dihidupkan kembali, atau orang-orang yang sudah waktunya wafat ditunda kewafatannya sebentar aja, barang 1-2 detik atau 3 detik, maka amalan yang mereka akan pilih di waktu yang sempit itu adalah bersedekah. Jadi orang itu kalau punya kesempatan hanya 1 kali beramal sebelum wafat atau dihidupkan kembali untuk melakukan satu amalan, kata surat Al-Munafikun ayat 10, mereka akan bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu, kata Nabi Muhammad dalam riwayat Imam Tirmidzi, akan menjauhkan kita dari keadaan mati yang buruk. Jadi dari keadaan menghadapi kematian, yaitu kiamat kecil, atau menghadapi kiamat besar dalam keadaan yang buruk, itu dengan cara dihindarinya melalui sedekah. Jadi itulah keunggulan dari sedekah. Makanya dia akan membuat kita mati dalam keadaan yang tidak jelek. Dan juga sedekah itu, kata Nabi Muhammad dalam salah satu riwayat Imam Tabrani, itu justru akan menambah umur seorang manusia. Bukannya umur udah ditentuin oleh Allah, Bib. Umur itu memang udah ditentukan oleh Allah di atas pengetahuan Allah tentang apa yang akan kita lakukan. Jadi kalau kita sedekah, umurnya itu dipanjangkan karena Allah udah tahu bahwa oh nih orang nanti bakal sedekah, berarti jatah umurnya sampai sekian nih, karena udah ditambahin jatah sedekahnya. Jadi begitu. Kalau lo meyakini kiamat sudah dekat, perbanyak sedekah. Tapi jangan di-storyin. Mohon maaf. Kalau di-storyin makin cepat Dajjal turun tuh. Wah, umat saya kayaknya sudah banyak nih, kata Dajjal. Buktinya itu sedekah sambil foto-foto. Karena sedekahnya berharap centang biru. Berharap follower. Yang berharap centang biru dan follower itu Dajjal itu. Karena Dajjal itu pengikutnya banyak nanti di akhir zaman. Kalau para nabi, Nabi Nuh pengikutnya cuman 70-an sampai 100 orang dalam jangka waktu 950 tahun berdakwah gitu. Nah, kemudian amalan yang kedua yang penting dilakukan kalau kita meyakini kiamat udah dekat. Ini dalam salah satu riwayat Nabi Musa ketika berkomunikasi secara langsung dengan Allah di Bukit Tua atau Bukit Tursina, itu diriwayatkan oleh ditulis oleh Imam Ghazali, itu Allah bertanya, mana amalanmu wahai Musa, dalam salah satu hadis qudsi. Kemudian Nabi Musa bilang, semua amalan yang aku lakukan untukmu ya Allah. Kemudian Allah jawab, enggak, semua amalan yang kamu lakukan itu untukmu. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau lu berbuat baik, melakukan amal baik, itu kebaikannya akan kembali kepada diri lu, bukan kepada Allah. Allah mah gak butuh amal baik kita. Kemudian Nabi Musa nanya, apa amal baik yang bisa aku lakukan yang khusus untuk engkau ya Allah? Kemudian Allah jawab, idkhalus surur fil qalbil ihwan, membahagiakan hati orang lain yang sedang patah, yang sedang hancur. Jadi amalan terbaik, ibadah termulia itu adalah membahagiakan hati orang-orang yang sedang hancur atau patah. Perbanyak membahagiakan hati orang lain yang hancur karena asmara, yang hancur karena bangkrut, yang hancur karena pandemi, yang hancur karena ini dan itu. Lu temenin dia, bahagiain dia, hibur dia, dengerin curhatannya. Gak usah lu masih mending, jangan jadi kaum mendang-mending. Dengerin, kemudian doakan, maka itu akan menjadi amal termulia yang bisa lu andelin nanti di akhirat ketika sudah kiamat. Nah itu yang kedua. Yang ketiga,
Gua akan merujuk kepada hadis dari Nabi Muhammad, di mana dalam salah satu sabdanya, jika hari kiamat akan tiba sesaat lagi dan engkau masih membawa tunas sebatang pohon untuk kamu tanam di semak belukar, maka teruskanlah niatmu dan tanamlah. Jadi kata Nabi, seandainya dikit lagi nih, bentar lagi kiamat, dan di tangan lu ada bibit pohon, maka lu tanam tuh. Jangan wah udah mau kiamat nih terus lu buang tuh bibit tanaman, terus lu kayak kebingungan gitu. Enggak. Jadi kalau ada bibit tanaman di tangan lu dan sesaat lagi mau kiamat, lu tanam tuh bibit tanaman itu. Itu kata Nabi Muhammad. Nah, ini jadi amalan ketiga yang bisa lo lakuin kalau lo meyakini kiamat sudah dekat. Apa? Membangun kesadaran ekologi dan melakukan pelestarian bagi alam semesta. Secara umum adalah berbuat baik kepada seluruh makhluk Tuhan, baik itu manusia, binatang, ataupun tumbuhan. Nah, itu amalan terbaik. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, bukan hanya sesama muslim, bukan hanya sesama manusia, tapi semesta alam. Nah, karena itu kalau lo meyakini kiamat udah dekat, milikilah kesadaran ekologi dan lakukanlah upaya-upaya untuk memberikan manfaat kepada alam dan seluruh isinya, baik itu hewan, tumbuhan, ataupun manusia. Nah, ini kan yang kadang kita tidak menyadari bahwa Islam itu sangat mementingkan ekologi. Sehingga dalam Islam, kalau sebentar lagi kiamat lu masih punya bibit pohon, tanam kata Nabi. Nah, itu yang ketiga amalannya. Jadi lu mulai deh tanam pohon, sayangi binatang, berbuat baik kepada sesama manusia kalau lu meyakini kiamat udah deket. Kalau enggak, ya sama, apalagi juga enggak gitu. Bukan berarti ini hanya amalan kalau kiamat udah deket. Enggak, kalaupun masih panjang apalagi, berarti lu masih punya banyak waktu untuk memaksimalkan. Nah, kemudian ini juga sebenarnya ada kisah dari salah satu raja Persia yang bernama Kisra Anushirwan. Kisra ini sebutan untuk raja-raja Persia. Kalau raja-raja Mesir disebutnya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan nama orang. Fir'aun itu sebutan gelar untuk raja-raja Mesir kuno. Nah, kalau raja-raja Persia itu disebutnya Kisra. Namanya ini Kisra Anushirwan. Di abad ke-4 Masehi lah kurang lebih. Nah, dia itu pernah bertemu dengan salah satu orang tua yang merupakan rakyatnya yang menanam pohon zaitun. Pohon zaitun ini pohon yang buahnya bisa dimakan, yang diabadikan juga dalam Al-Quran, wattini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Yang nanamnya ini lama nanti. Dia gedenya dan berbuahnya itu lama. Nah, karena orang ini udah tua, kata raja, lu kan udah tua, ngapain lu masih nanam pohon zaitun? Karena pasti dia akan tumbuh besar dan berbuah ketika lu udah wafat, sehingga lu gak bisa menikmati. Kemudian kata orang ini, gue bisa menikmati buah zaitun dan buah tin serta buah kurma dan buah-buahan yang ada di muka bumi ini karena kebaikan orang-orang sebelum gua yang mau menanam bukan untuk dirinya tapi untuk generasi selanjutnya. Nah, itu yang sedang gua lakukan saat ini. Jadi lu jangan hanya melakukan sesuatu hanya untuk diri lu sendiri. Bib, kalau cuman gua yang punya kesadaran ekologi, apa gunanya? Lah, gunanya minimal itu menunjukkan bahwa lu adalah seorang muslim yang baik, karena seorang muslim yang baik harus punya kesadaran ekologi yang tinggi. Seperti seekor burung yang meneteskan air tetes demi tetes ke api besar yang membakar Nabi Ibrahim. Kemudian kata hewan lain, lu ngapain melakukan itu? Itu gak akan memadamkan api Nabi Ibrahim. Iya, kata burung itu, tapi ini paling tidak sebagai saksi di hadapan Tuhan bahwa gue berpihak kepada Ibrahim, bukan berpihak kepada Namrud. Nah, ketika lu melakukan aktivitas-aktivitas untuk menjaga alam, mungkin tidak akan banyak berpengaruh bagi alam kalau lu doang ya, tapi paling tidak itu menunjukkan bahwa lu seorang muslim yang baik. Tapi kalau semua orang berpikir gitu, berpengaruh banget lah. Nah, itu yang menjadi dakwah kita, salah satunya yaitu mengajak orang yuk punya kesadaran ekologi.
Nah, yang keempat, ini kisah dari Nabi Muhammad di mana ada seorang sahabat Ansar itu datang ke majelisnya Nabi, tapi sebelum datang beberapa detik Nabi bilang, nih ahli surga bakal datang. Nah, orang ini masuk. Ini terjadi 3 kali berturut-turut. Akhirnya sahabat Abdullah bin Amr kemudian menyelidiki. Ini orang kok hebat banget sama Nabi, diprediksi masuk surga, padahal kayaknya orangnya biasa-biasa aja. Akhirnya dia minta nginep di rumah orang itu. Jadi Abdullah bin Amr ini izin untuk nginep seminggu di rumah orang itu. Dia selidiki, ternyata ibadahnya tidak lebih baik dari Abdullah bin Amr dan sahabat-sahabat lainnya. Akhirnya karena gak kuat, Abdullah bin Amr nanya ke dia, jujur nih, gue ini kesini karena pengen juga nyelidikin lu. Apa amalan lu sehingga bisa membuat Nabi bilang lu diprediksi masuk surga? Akhirnya kata orang itu, ya seperti lu lihat sendiri, amalan gue mah biasa aja, tidak lebih baik dari lu dan sahabat-sahabat mulia lainnya yang lebih utama ya dibanding gue. Enggak, kata dia. Coba ingat-ingat. Akhirnya dia ingat-ingat, ternyata setiap dia mau tidur, dia maafkan semua orang yang berbuat salah kepada dia sehari itu, dan dia mohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang dia lakukan sehari itu dengan perantara pemaafan yang dia berikan kepada orang-orang yang berbuat salah kepada dia sehari itu. Jadi membersihkan hati intinya. Gak iri, gak dengki, gak dendam kepada orang yang berbuat salah kepada kita atau yang berprestasi di sekitar kita. Kita gak iri, gak ngefitnah, gak dengki, itu gak hasut. Jadi itu intinya. Jadi lu kalau merasa kiamat udah deket, yuk tiap mau tidur maafin kesalahan netizen lah, netizen lah, siapa aja, teman tongkrongan yang berlaku salah kepada lu sehari itu. Kemudian tidurlah. Insyaallah kalaupun lu bangun-bangun udah kiamat, lu jadi hamba Allah yang beruntung dalam keadaan kiamat itu, karena malamnya udah memaafkan siapa saja yang telah berbuat salah kepada lu. Nah, kemudian yang kelima nih, kayaknya gue akhiri di 5 deh, karena ini udah panjang banget. Jadi gue batasi 5 aja ya. Jadi kan sebagai thumbnail juga keren tuh, sebagai judul ya. 5 amalan menjelang kiamat. Nomor 4 Anda pasti tercengang. Aduh, udah kayak portal-portal yang sering sebar hoax. Yang kelima, ketika Nabi ditanya oleh salah seorang Arab Badui, Nabi, kiamat itu kapan? Nabi bilang, apa yang lo persiapkan untuk kiamat? Seandainya kiamat itu segera terjadi. Kata orang itu, amalan saya biasa aja Nabi. Sholat, puasa, zakat, saya biasa aja. Tapi yang luar biasa adalah kecintaan saya kepada kamu, wahai Nabi. Kemudian Nabi katakan, almar'u ma'aman ahabba. Seorang pecinta akan dikumpulkan dengan yang dicintainya di akhirat kelak. Artinya dia bukan cuma masuk surga. Masuk surga di surganya Nabi Muhammad. Surga paling premium yang ada. Jadi kalau kiamat udah deket, atau lu ingin amalan terbaik selama hidup lu adalah cintain Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad akan menyelamatkan lu kelak di akhirat dengan syafaatnya. Sehingga walaupun lu gak masuk surga karena sholat, puasa, zakat, haji, umroh, dan lain-lainnya, lu masuk surga karena syafaat Nabi Muhammad. Karena Allah mencintai sekali Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mencintai sekali umatnya, sehingga siapa yang mencintai Nabi Muhammad berarti dia mencintai Allah, dan dia akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah kelak di akhirat. Jadi cintai Nabi Muhammad. Cuman mencintai Nabi Muhammad itu konsekuensinya bukan hanya gue di hati cinta tapi masih maksiat. Nah, itu mah bukan cinta. Kayak lu bilang cinta sama orang tua lu tapi digibahin mulu, tapi gak berbakti kepada orang tua, itu mah bukan cinta, mah itu mah gombal. Jadi kalau lu beneran cinta kepada Nabi Muhammad, maka konsekuensinya lu banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad, lu berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad, dan lu patuh kepada seluruh perintah Nabi Muhammad. Artinya lu berjalan di jalannya Nabi Muhammad. Harus seperti Nabi? Enggak, semampunya. Ittaqullah famastamta'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai tapal batas kemampuan lu. Cari aja amalan-amalan kecil dari Nabi Muhammad yang bisa lu terapkan secara istiqomah. Karena yang penting kata Nabi,
sedikit tapi istiqomah daripada banyak tapi musiman. Jadi lu mulai pelajari amalan-amalan, akhlak-akhlak, atau sholawat-sholawat kepada Nabi Muhammad, kemudian lu amalin sedikit demi sedikit sebagai bentuk komitmen cinta lu kepada Nabi Muhammad. Sholawatnya kalau lu bingung, sholawat ketika lu sholat, sholawat Ibrahim itu istilahnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Jadi itulah 5 amalan menjelang kiamat. Biar kalau kiamat lu dapat sekoci itu agar selamat. Jadi itulah 5 amalannya. Di luar itu tentu banyak. Lu bisa explore tuh amalan-amalan yang sederhana, kecil tampaknya, tapi berpahala besar di hadapan Allah gitu. Tapi paling tidak itu 5 hal yang gua himpun dari hadis dan ayat tentang amalan-amalan yang bisa kita amalkan menjelang hari kiamat ataupun kapanpun sih. Jadi kalau menjelang hari kiamat aja amalan ini bisa menyelamatkan kita, apalagi kalau waktunya masih banyak. Makin bisa nyelamatin. Pola pikirnya gitu, jangan karena kan kiamatnya masih jauh, berarti jangan dulu melakukan 5 amalan ini. Enggak gitu. Mohon maaf Anda. Blok. Yaudah, itu aja yang bisa gue share tentang kiamat, biar obrolannya tuh gak bikin takut. Obrolan kiamat udah dekat tuh kan cenderung bikin destruktif, bikin kita takut, parno dan lain sebagainya. Kalau ini bikin kita konstruktif, justru makin semangat untuk memperbaiki diri, sehingga benar-benar kematian ataupun kiamat kubro atau kiamat besar itu menjadi nasihat kepada kita. Karena kata Nabi, rugi orang yang tidak menjadikan kematian orang lain sebagai nasihat bagi dia. Jadi gak apa-apa lagi viral kiamat udah deket, gak apa-apa. Yang penting bukan benar salahnya tentang obrolan itu, tapi apa manfaatnya bagi lo. Nah, dengan gua tahu bahwa kiamat ternyata udah deket, meskipun bukan pertandanya hijaunya Arab Saudi, tapi memang sejak diutusnya Nabi Muhammad kiamat udah dekat, akhirnya gue meningkatkan keimanan dan ketakwaan gue itu, jadi akhirnya konstruktif gitu, positif, dan akhirnya lu makin ngisi waktu lu dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan